Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Terfokus ke dakwah terbuka ya, periode dakwah terbuka. Untuk sebelumnya kita udah tahu bahwa sebelumnya ada fase dakwah sembunyi-sembunyi itu dilakukan sekitar 3 tahunan. Awal perintah untuk melakukan dakwah lebih luas itu di surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu memerintahkan untuk berdakwah kepada keluarga terdekat. Dalam hal ini adalah Bani Abdul Muthalib. Untuk memenuhi perintah ini, Nabi berinisiatif mengundang sekitar 30-40 orang dari keluarga terdekat beliau. Di situ terdapat tokoh-tokoh besar seperti Abu Thalib, Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab. Namun selesai makan, Abu Lahab mengajak hadirin meninggalkan lokasi sehingga Nabi belum sempat mengutarakan maksudnya kepada semua hadirin. Selanjutnya, karena dalam pertemuan pertama tidak mendapatkan sambutan, Rasulullah mengundang kembali untuk kerabatnya berkumpul dan bersabda, menurut yang saya ketahui belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat. Perkataan Nabi Muhammad itu disambut dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir, tetapi ada juga sebagian yang mendustakan, seperti paman beliau yaitu Abu Lahab dan juga istrinya yang bernama Ummu Jamil. Setelah itu turun lagi ayat untuk dakwah lebih terbuka seluas-luasnya, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini menandai mulainya dakwah secara terang-terangan ke segala lapisan. Langkah yang diambil Nabi ketika itu adalah menaiki Bukit Safa dan memanggil masyarakat Quraisy, kemudian berseru, "Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian? Apa kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, "Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun respon mereka ternyata menolak. Kebanyakan menolak. Peristiwa di Bukit Safa ini menjadi benih awal permusuhan pembesar-pembesar Quraisy kepada Nabi Muhammad. Jika sebelumnya mereka hanya mendengar kabar burung tentang Muhammad yang membawa ajaran baru, namun belum bisa memastikan karena memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka peristiwa ini menjadi bukti bahwa Muhammad telah membawa ajaran baru yang dapat mengancam mereka. Maka selanjutnya muncul periode atau masa yang diistilahkan era intimidasi. Ini dimulai dengan pemuka kaum Quraisy itu menggunakan jasa para penyair untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Namun usaha ini tetap mengalami kegagalan karena memang Nabi Muhammad dikenal luas sebagai Al-Amin dan berbudi luhur. Kemudian rombongan Quraisy itu membuat makian dengan tuduhan gila, terkena sihir, kutukan jin, namun tetap susah untuk meyakinkan orang-orang karena Muhammad sudah dikenal terpercaya. Setelah usaha-usaha di atas gagal, selanjutnya mereka mulai melakukan penindasan dan kekejaman. Pertama-tama sasarannya adalah kaum lemah dari masyarakat Islam. Walau akhirnya setelah itu pemuka-pemuka masyarakat Quraisy juga menindas orang-orang Muslim yang dari golongan
suku yang cukup terpandang. Penyiksaan orang Quraisy, kafir Quraisy itu sebagai contoh adalah Umayyah bin Khalaf itu menyiksa Bilal bin Rabah, seorang budak yang dikenal sebagai muazzinnya Rasulullah. Dia disiksa, dibawa ke tanah lapang, terus setelah itu dikasih batu di atasnya. Namun siksaan itu tidak membuat Bilal berhenti pada keyakinannya akan Allah yang Maha Esa. Jadi ketika itu disiksa habis-habisan, Bilal hanya mengucapkan kata ahadun ahad, ahadun ahad, seperti itu. Sampai akhirnya nanti Bilal dibeli sama Abu Bakar untuk dimerdekakan. Kemudian ada lagi keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini juga disiksa oleh Abu Jahal. Keluarga Yasir itu statusnya bukan budak, namun memiliki dulunya dalam sejarahnya memiliki hutang budi ke keluarga Abu Jahal. Jadi dia melunasinya dengan menjadi pelayan keluarga Abu Jahal. Jadi ketika ini disiksa, umat muslim tidak bisa untuk menembusnya karena secara hukum yang berlaku pada waktu itu mereka bukan budak, jadi tidak bisa dibeli. Pada waktu itu akhirnya Yasir itu meninggal syahid karena siksaan tersebut. Terus Sumayyah itu juga syahid karena ditusuk dengan tombak kalau nggak salah oleh Abu Jahal. Sumayyah ini menjadi syahid pertama dari sahabat perempuan Rasulullah. Nabi pun juga tidak luput dari penindasan. Ada cerita bahwa Uqbah bin Abi Al-Mu'id itu pernah mencekik beliau, namun pada waktu itu ada Abu Bakar yang menolongnya. Selain itu juga Abu Jahal diriwayatkan pernah meletakkan plasenta unta ke punggung Nabi ketika beliau sedang sujud dan salat di Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu dibersihkan sama Fatimah ketika itu. Diriwayatkan pula bahwa Abu Jahal ini sering mengolok-olok Nabi, melarang Nabi, dan suatu hari ia bersumpah akan menginjak leher dan mengotori wajah Nabi ketika melihat beliau salat lagi. Selanjutnya turun ayat Al-Alaq ayat 9 sampai 19. Turun surat Al-Alaq ya, maaf, surat Al-Alaq ayat 9 sampai 19. Beberapa faktor yang mendorong penentangan terhadap Islam bisa diringkas sebagai berikut. 1. Persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Karena pada waktu itu fanatisme kesukuan memang sangat kuat. Terus yang kedua adalah penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa atau hamba sahaya. Tradisi sosial bangsa Arab memang mengenal semacam hierarki gitu. Tiap manusia digolongkan dalam beberapa strata sosial. Jadi ketika Nabi Muhammad menyerukan kesamaan hak atas manusia, itu ditentang habis-habisan oleh orang Quraisy. Karena di Islam kan tidak ada budak, tidak ada majikan. Yang ada adalah hamba yang di mata Allah sama, yang membedakan hanya tingkat imannya saja. Padahal pada waktu itu bangsawan-bangsawan Quraisy itu memiliki budak, dan budaknya itu yang dibeli dengan mahal. Tidak hanya 1-2, bahkan memiliki banyak. Ketika itu terjadi, maka zona nyamannya terusik dan beli budak itu sangat mahal. Bahkan bisa dikatakan harga budak itu
Itu kalau diuangkan sekarang mungkin seperti membeli mobil mewah. Ketiga, takut akan hari pembangkitan atau takut hari pembalasan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah kehidupan ini akan ada hari akhir atau akan ada kehidupan di akhirat. Orang Quraisy tidak bisa menerima ini karena memang itu hal yang baru bagi mereka dan mereka juga takut melihat apa yang disampaikan itu juga bisa membuat mereka ketakutan disiksa. Keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang yang mereka ikuti. Orang Quraisy itu kan budayanya adalah budaya perdagangan dan terlahir dengan kaya raya. Orang yang kaya itu sangat jarang orang kaya yang memiliki keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih. Biasanya kalau sudah di zona nyaman ya udah diterima aja tanpa belajar lebih dalam. Mungkin seperti itu taklid butanya. Faktor ekonomi, yang kelima, faktor ekonomi ini adalah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena selama itu Islam sampai menyebar, kedudukan mereka di masyarakat pasti akan sama, tidak ada kedudukan bangsawan maupun tidak. Kedua juga urusan penyembahan berhala, beberapa orang di sana juga membuat berhala yang dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan. Melihat penindasan yang dialami umat muslim secara terus-menerus, Nabi Muhammad akhirnya mengusulkan beberapa sahabat untuk mencari tempat yang aman. Tempat yang dituju yaitu di Habasyah. Ini karena memang di sana terdapat Raja Najasyi atau juga dikenal Raja Negus, dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijak. Beliau itu penganut agama Nasrani. Ketika sudah sampai di Habasyah, sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan ini beserta istrinya ya, yaitu Ruqayyah, putri dari Nabi Muhammad, terus Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib itu diterima dengan baik. Namun kabar ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy menginginkan rombongan muslim itu balik ke Mekah. Akhirnya diutus dua diplomatnya yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berdua memberi hadiah yang banyak kepada Raja Najasyi. Setelah itu juga memberikan argumen-argumen tentang rombongan muslim itu. Raja Najasyi tidak begitu saja menerima, akhirnya mengajak mereka bertemu dan memberikan klarifikasi keduanya. Ketika waktu itu dari kaum muslim, juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, itu menyampaikan apa yang sebenarnya. Amr bin As, seorang politikus ulung ini tidak habis akal, akhirnya dia memaparkan tentang Maryam, ibunda Isa. Itu disampaikan dan cenderung mengarahkan bahwa muslim itu menjelekkan Maryam. Namun Ja'far dapat menjelaskan dengan baik dan akhirnya Raja Negus percaya ke Ja'far bin Abi Thalib. Setelah itu ia berjanji akan melindungi umat muslim yang ada di sana dan akan diberi jaminan keamanan. Sedangkan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah disuruh pulang ke Mekah dan hadiah-hadiah tadi yang diberikan itu disuruh dibawa pulang. Disogok tapi sogokannya suruh bawa pulang. Sampai di sini dulu teman-teman pembahasan periode dakwah Rasulullah. Untuk tugas saya berikan tugas bisa dilihat di deskripsi video ini, linknya nanti silahkan diklik terus dikerjakan. Jangan lupa absensi kehadiran di e-learning.
jika bisa masuk, tapi kalau semua tidak bisa, jangan dipaksakan. Selain itu, jangan lupa komen juga di kolom komentar video ini dengan nama terang dan kelas sebagai bukti telah menyimak video ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga kepedulian kalian dengan tetap memakai masker jika keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa kita bertatap muka, tetaplah saling beri doa. Akan ada waktu bagi kita untuk saling jumpa, belajar secara Islam dengan hati gembira. Meski jauh tetaplah tangguh dan jangan mengeluh. Sabarlah meski ini tak mudah, demi masa depanmu yang cerah.